Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa ikhlasan tuqarribuna ilaika amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Mari kita buka belajar kita kali ini dan baca surat Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salahah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Kemarin sampai mana? Karo iya. Kemarin sedikit kita bahas. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Dan di antara halal dan haram itu ada perkara mustabihat yang samar, masih belum jelas antara halal dan haramnya, yang tidak diketahui banyak orang. Maka kata Nabi, barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan juga kehormatannya. Maksudnya suci, bersih dari perkara-perkara syubhat. Barang siapa yang terjerumus pada perkara syubhat, maka dia terjerumus pada perkara yang haram. Kemarin gitu ya, inti pelajaran yang keren. Jadi kalau ada perkara syubhat kita tinggalkan. Perumpamaannya Nabi ini, lanjut kita baca yang ini. Karra'i. Nah, kita sampai yang ini. Karra'i, seperti seorang penggembala. Yar'a, yang mengembala. Haulal himah, di sekitar tempat perlindungan. Jadi kalau kayak ada tempat perlindungan, siapa yang masuk di sana akan dihukum, dilarang masuk. Orang dilarang masuk karena tempatnya dilindungi. Siapa yang masuk akan dihukum. Karra'i, seperti seorang ada karra'i, seperti seorang penggembala yang mengembala di sekitar tempat perlindungan. Jadi kita mengembala kambing. Lah, di tempat kita menggembala itu di sampingnya ada tanah pemerintah yang dilindungi, ada padang rumput milik pemerintah yang dilindungi. Orang nggak boleh masuk. Nah, kita mengembala di dekatnya. Karra'i yar'a haulal hima, di sekitar hima, tempat perlindungan. Yushiku ayyarta'a, yang hampir mengembala fihi, di dalamnya. Jadi perumpamaan Nabi, orang yang memakan, orang yang menggunakan barang-barang syubhat atau hal-hal syubhat yang masih samar, itu seperti mengembala di sekitar tempat perlindungan yang orang dilarang untuk masuk. Maka dia hampir mengembala di dalamnya, ditakutkan mengembala di dalamnya. Kalau sudah mengembala di dalamnya, kalau sudah masuk di tempatnya, di tempat yang dilindungi, maka akan dihukum. Ala wa inna likulli malikin, ala sungguh ingatlah, wa inna likulli malikin, sesungguhnya setiap raja, hima, tempat perlindungan. Jadi setiap kerajaan, setiap negara itu pasti punya wilayah yang dilindungi. Orang nggak boleh masuk, penduduk nggak boleh masuk. Kayak hutan yang dilindungi
itu bukan tempat untuk yang boleh untuk dimasuki orang-orang. Ada tempat gunung yang menjadi dilindungi karena di sana ada tempatnya macan, tempatnya hewan-hewan langka. Itu manusia nggak boleh masuk ke sana. Wa inna likulli malikin, eh, setiap raja hima tempat atau wilayah yang dilindungi. Ala wa inna himallahi, ala ingatlah, wa inna himallahi, sesungguhnya tempat yang dilindungi Allah, maharimu adalah perkara-perkara haramnya. Maksudnya tempat yang dilindungi ini maksudnya barang siapa yang masuk akan dihukum. Kayak hutan yang dilindungi, hutan lindung. Kayak di daerah mana itu, di daerah nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin ada ya tempat-tempat hutan yang dilindungi yang orang nggak boleh masuk. Kalau ada orang masuk maka akan dihukum. Nah, Allah itu ada hal-hal yang ketika sesuatu itu dilakukan, dikerjakan, ada wilayah yang ketika manusia memasuki wilayah tersebut akan dihukum. Wilayah tersebut apa? Wilayah tersebut adalah perkara-perkara haram. Barang siapa yang melakukan perkara haram, barang siapa yang menggunakan, yang memakan perkara haram, maka akan dihukum. Ala wa inna fil jasati, ala ingatlah, wa inna fil jasati, sesungguhnya di dalam jasad. Ini lanjutan hadisnya. Wa inna fil jasadi, di dalam jasad, mudghatan, terdapat segumpal daging. Idza soluhat, apabila bagus, idza solahat, apabila bagus, solahal jasadu, maka solaha, maka bagus, al jasadu, jasad, kulluhu, semuanya. Kata Nabi, ingatlah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang ketika segumpal daging itu bagus, maka seluruh tubuh ini juga bagus. Wa idza fasadat, apabila rusak gumpalan gumpalan daging tersebut, fasadal jasadu, maka jasadnya akan rusak, kulluhu, semuanya. Ala wahyal qalbu, hal itu tidak lain adalah hati. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan ada satu bagian dalam diri manusia yang ketika bagus maka manusia semuanya bagus, ketika jelek maka manusia semuanya jelek. Apa itu? Yaitu hati. Nah, hati yang dimaksud ini bukan hati organ tubuh yang liver itu ya, bahasa kedokteran kita, ataupun kolbun kalau dalam bahasa Arab. Kolbun itu artinya jantung. Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud dengan hati adalah hati kita, hati yang secara makna. Hati kita tempat kita merasakan, hati kita tempat kita merasa sedih, merasa senang, dan lain sebagainya. Apabila hati kita itu bagus, maka tubuh kita semuanya akan bagus. Maksudnya bagus ini gimana? Ketika hati kita itu bersih, jernih, nggak ada kotorannya, maka diri kita akan menjadi seorang yang bagus, seorang yang baik. Tetapi jika hati kita itu kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan penyakit-penyakit hati, maka diri kita menjadi orang yang buruk. Karena apa? Karena hati adalah tempat awal munculnya sebuah kalau dalam bahasa Jawa itu ada bahasanya kerentek atau timbulnya rasa ingin. Nah, hati itu tempat timbulnya rasa ingin. Nah, ketika hatinya bagus, maka keinginan yang timbul adalah keinginan yang baik.
ingin melakukan sholat, ingin melakukan baca Quran, ingin apalagi belajar, ingin membantu orang tua, ingin apalagi ingin yang bagus. Jika hatinya bagus, maka timbul rasa keinginan yang bagus pula. Ketika timbul keinginan yang bagus, maka tubuh akan merespon, maka tubuh akan melaksanakan. Nah, begitu pula jika hatinya ini jelek, hatinya penuh dengan rasa benci, hatinya naudzubillah min dzalik, rasa benci kepada saudaranya, ada nggak suka sama saudaranya, perlu dihilangkan biar hatinya bersih. Kalau hatinya jelek nanti yang keinginan yang timbul dalam hati itu adalah keinginan yang jelek. Oh, ingin melakukan hal yang jelek, ingin melakukan dosa ini, ingin melakukan dosa itu, ingin melakukan hal buruk ini, ingin melakukan hal buruk itu. Makanya hati perlu dibersihkan, hati kita perlu disucikan dari kotoran-kotoran, dari dosa. Yang pertama dari dosa-dosa, karena setiap dosa yang dilakukan oleh kita adalah menimbulkan satu titik yang menutup hati. Nah, hal yang lain selain dosa apa? Penyakit-penyakit hati seperti sombong. Ini mungkin yang banyak. Dia di dalam hatinya merasa yang paling ganteng, yang paling cantik, yang paling pinter. Akhirnya ketika melihat temannya, oh temannya saya lebih baik dari dia. Karena saya lebih pintar, karena saya lebih cantik, karena saya lebih ganteng, karena saya lebih kaya. Naudzubillah, dihilangkan. Jangan sampai ada santri Al-Azkar yang merasa sombong. Jangan sampai ada di dalam hati anak-anak Al-Azkar, santri dan santriwati Al-Azkar, jangan sampai di dalam hatinya ada rasa iri dalam artian ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia ingin kenikmatan itu hilang. Naudzubillah, jangan sampai. Itu namanya iri, itu namanya hasud. Nggak boleh dihilangkan dalam hatinya. Yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain, baik itu dari segi kekayaan, baik itu dari segi kecantikan, baik itu dari segi kegantengan atau kepintaran dan lain sebagainya. Jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain. Yang punya rasa iri, yang punya rasa dengki pada temannya, jangan sampai ada, dihilangkan. Ketika teman kita mendapatkan nikmat, kita harusnya ikut bahagia. Kita ikut bahagia. Alhamdulillah teman kita mendapatkan nikmat. Nanti nikmatnya digunakan untuk kebaikan. Alhamdulillah yang mendapatkan nikmat saudara kita yang masih muslim. Coba kalau yang mendapatkan nikmat orang-orang kafir, nanti nikmatnya digunakan untuk maksiat. Makanya ketika ada teman kita, ada saudara kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah kita juga merasa ikut senang. Kalau yang di hatinya masih ada yang merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih pintar, merasa lebih cantik, merasa lebih kaya, merasa lebih ganteng dan lain sebagainya, coba dihilangkan. Jangan sampai di dalam hatinya ada rasa merasa lebih baik dari temannya. Dihilangkan karena sombong, merasa lebih baik dari yang lain, ini dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh iblis. Dosa yang pertama dilakukan oleh iblis adalah sombong. Sombong tidak mau sujud pada Nabi Adam. Makanya yang alhamdulillah yang dikasih Allah lebih pintar, harusnya bersyukur. Alhamdulillah
saya dikasih oleh Allah kepintaran. Alhamdulillah saya dikasih oleh Allah paras yang cantik maupun ganteng. Alhamdulillah saya dikasih oleh Allah rezeki yang lebih kalau yang kaya. Jangan sampai ngerasa lebih baik dari orang lain. Ketika sadar bahwasanya semua pemberian dari Allah, maka setelahnya kita akan merasa, oh, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Allah mencabutnya, segala kenikmatan yang saya diberikan pada saya. Contohnya yang punya kepintaran sama Allah dikasih kecelakaan, naudzubillah min dzalik, akhirnya kepalanya terbentur, hilang ingatan. Yang cantik, yang ganteng, merasa cantik, merasa ganteng, bisa saja Allah menghilangkan nikmatnya seketika langsung. Tiba-tiba tersiram air panas wajahnya, tiba-tiba naudzubillah min dzalik, jangan sampai tiba-tiba kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Makanya harus disadari segala kelebihan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikasih rezekinya lebih, kekayaan lebih dari Allah, jangan pernah merasa bahwasanya dirinya lebih baik dari orang lain. Jangan sampai merasa, oh, orang itu di bawah saya levelnya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan sadar bahwasanya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bisa saja mencabut rezeki kita. Tiba-tiba bangkrut yang punya usaha, tiba-tiba kebakaran tokonya, naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai sombong. Ini yang perlu saya sampaikan, terutama masalah sombong untuk anak-anak pesantren Al-Azkar. Yang kaya jangan sampai merasa lebih baik dari yang miskin. Harus sadar bahwasanya kekayaannya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititipi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Allah langsung mencabutnya. Yang pintar, perlu disadari bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Allah mencabutnya. Yang ganteng, yang cantik, itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Allah mencabutnya sewaktu-waktu. Makanya perlu disyukuri. Jangan sampai ada rasa sombong, merasa lebih baik dari temannya, dari orang lain. Naudzubillah min dzalik. Dosa pertama yang dilakukan oleh iblis adalah sombong. Iri juga tadi udah dijelaskan. Terus benci. Nah, ini jangan sampai ada rasa benci kepada saudaranya yang Islam, yang sesama muslim. Seburuk apapun saudara kita, seburuk apapun teman kita yang muslim itu, di dalam hatinya masih ada iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada iman pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya hati perlu dibersihkan. Cara membersihkan hati gimana? Nah, kayaknya kita semua udah tahu. Ada yang pernah tahu tombol hati? Tombol hati itu 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Nah, pokoknya itu tombol hati, itu cara membersihkan hati. Yang pertama, membaca Quran serta tadabbur pada maknanya. Itu cara cara pertama membersihkan hati. Cara yang kedua, sholat malam. Melaksanakan sholat malam. Yang ketiga, cara ketiga untuk membersihkan hati adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang para kiai, para habaib, dan lain sebagainya. Yang keempat,
memperbanyak puasa itu juga bisa membersihkan hati. Yang kelima, zikir ketika malam hari, ketika waktu sahur sebelum subuh, ketika waktu tahajud itu lima hal yang bisa membersihkan hati. Yang pertama, baca Quran yang disertai dengan angan-angan maknanya, berangan-angan maknanya. Yang kedua, sholat malam. Sholat malam, baik itu sholat sunnah isya, baik itu sholat witir, tahajud, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tombok hati berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, memperbanyak puasa. Yang kelima, zikir malam diperpanjang ketika waktu sahur sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.